Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri Alaminanda yang kali ini membahas mengenai apresiasi prosa fiksi pada cerpen, di mana kita akan membahas mengenai cerpen Siapa Takut Jatuh Cinta. Ayo, siapa sih penulisnya? Dia adalah Yulismar MPD, di mana ia lahir di Duri pada tahun 1967. Yang mana dia juga memiliki sangat banyak prestasi, bisa dilihat di gambar yang sudah Fitri sediakan. Nah, bagian pertama yaitu pagi ini kutuang sejumput rindu pada cawan yang menganga. Kugereskan sedikit rasa pada bentang kenangan yang pernah kita cicip. Pun kutoleh sesaat pada hasrat yang pernah terbingkai. Kau masih bergeming, menetap ragu pada celotehku yang kadang lucu. Tak bisakah kau menangkap sebuah isyarat dari netraku? Coba asah kalbumu. Katakan Baskara akan memberi senja yang memukau untukku, atau pantai akan memberiku pasir putih yang landai. Boleh juga para pendaki kau pesankan satu tangkai edelweiss ke haribaanku. Ayo, bergegaslah Kanda. Masa untuk kita tak sepanjang para gadis dan jejaka? Hah, sungguh banyak suara yang berbilang pada usia. Kelayakan rasa tentu tak ada timbangan dan takarannya. Jika dia punya batas, maka tak ada lagi keindahan dunia. Kanda, aku masih di sini untuk keberanianmu. Bagian kedua, katamu suatu ketika saat gemulung ombak memecahi bibir pantai nan landai. Dien, episode kehidupan yang tersisa untuk kita akan berakhir. Mari kita rangkai epilog yang indah bentuknya. Kusimak tiap helaian kata yang kau papar, kata nan memesona di telinga. Seolah buana raya akan menyulap seketika, menyulap sayatan luka yang sudah bernanah akan mengering. Menyulap serpihan asa yang tercecer akan membentuk kembali cawan rasa. Ahai, begitu mudah dan indah. Kurai sepotong ranting kayu yang tergeletak pasrah di pasir putih pantai. Dan di pasir putih itu kutulis sebuah jawaban untukmu. Kanda, aku sudah tak muda untuk merangkai epilog indah. Aku sudah tak berdaya. Kau tergelak, gelakmu mengalahkan deburan ombak yang memekak. Kau pun berbisik, Dien, aku hanya bercanda. Lalu aku pun ikut gelak, kita terbahak bersama. Aku juga sedang bercanda. Bukanlah hidup ini juga hanya canda, Kanda? Balasku pula. Sepasang camar terbang rendah mendekat. Camar betina meliuk manja menggoda. Lalu pantai sepi, deburan ombak entah kemana. Sayup terdengar, hanya ocehan mesra keduanya. Bagian ketiga. Ketakutan itu kini beralih padaku, Dien. Kemana akan kurebahkan misterimu bila panjang langkah itu kini kian menepi? Ada ragu menggugat canda, ada gelisah menyapa tawa. Ada pesonamu yang menusuk kalbu. Dalam rentang usia tak muda, kau tetaplah belia bagi jiwaku. Kau tetaplah magnet yang selalu membuatku tunduk pada rasa. Sepetang ini, sepetang yang sama dengan sewindu silam. Belum ada dan tak mau ada yang berubah. Hati masih pada posisi yang sama. Dia masih menyimpan madu. Meski kelak mungkin jadam yang kuteguk, kini dan nanti, jadilah kekasih halal bagiku. Gigil tubuh mendengar ucapanmu. Sontak, pasti bibirku keluh. Sekelebat bayang mencekam, hadir membungkam. Luka itu belum sembuh, pedih itu belum terbasuh. Pecah piring dibanting masih terdengar. Nyaring, hardik suara menggelegar masih fajar. Bekas tampar di pipi yang ranum masih melebam. Peki bayiku masih memilu.
dan cambuk cemeti puaskan dahaganya masih tersisa. Oh, masa kelam itu seperti kembali diputar pada layar datar yang tak tergambar. Bagian keempat. Kini lembar demi lembar kisah usang yang masih sudah sekian lama dipendam terbentang. Aku, Wanodia, belia yang baru pandai menata dalam asmara loka, terkesima dalam elok rayu pramujanya. Asa melambungkan dapat cinta yang amerta. Kau pikir semudah itu kau junjung asa. Kau bak pemabuk yang tak kenal lagi logika. Hardik ayah pada putrinya. Wanodia, selalulah Wanodia. Garis berwatak keras turunan sang ayah. Bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak? Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian, karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Zaman kita tak sama. Mata ayah merah menahan amarah. Bagaimana mungkin cinta punya masa ayah? Sejak Datuk Adam cinta tetaplah cinta. Hawa bertekuk pada yang dia kasihi. Adam juga lelaki sejati. Ia tak berpantang mati. Rama dan Sinta, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Mereka merendah kasih yang sama. Apa bedanya? Yang kupahami, cinta tetaplah sama. Menjulang pada insan yang berhati, cinta tanpa hati apalah jadinya. Bak raga tanpa jiwa, hampa. Bagian kelima. Aku tetaplah menjadi Wanandia, si keras kepala yang memesona menurut mereka. Tak bersurut meski halangan memagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelolotan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku, Wanodia yang masih punya belati pamungkas pembela diri. Belati itu akan membangkam sang ayah. Jika keinginanmu sudah tak bisa dibantah, apa yang akan ayah katakan lagi? Kau sibiran tulang penumpang ayah. Kau berilah hati tempat membahagiakan hati. Berkaca bola mata laki-laki itu. Laki-laki yang memiliki watak sama denganku anaknya. Wanodia, saat ayah sedang jatuh cinta, bagaimana Amai juga menentang dan memutus jalinan kasih. Ayah bersama bundaku, si camar yang sering terluka, perempuan dengan 7 putri, perempuan yang terkenal pisah sambut lelaki beberapa kali, perempuan yang dianggap pembawa sial pada pasangan. Kau hanya menuruti hawa nafsu, bukan sedang jatuh cinta, tapi kau hanya sedang terpesona kepada penderitaannya. Kau sedang terpesona pada kisah pilu yang ia rekayasa. Kau anakku, laki-laki muda mentah. Dia lebih pantas sebagai makmu ketimbang istrimu. Silakan berkaca. Amai beranjak menuruni tangga rumah gadang. Besok kita ke rumah Samsudin. Anak gadisnya lebih pantas untuk kau sunting. Ayah menangis. Aku, Wanodia berlari dan mendekap lelaki renta yang tengah menitikkan air mata. Ini adalah air mata kedua laki-laki itu, setelah Amai tak memberinya restu. Nah, langsung saja ke tema. Tema dari cerita pendek tersebut adalah sebuah percintaan di mana tema ini digambarkan dari perjuangan cinta seseorang. Baik itu dari ayahnya sendiri ataupun kisah percintaan si Wanandia ini. Selanjutnya ada penggambaran watak tokoh. Penggambaran watak tokoh pada cerita pendek ini, yaitu cerita pendek Siapa Takut Jatuh Cinta ini, yaitu digambarkan melalui dialog antar tokoh. Selain itu juga disebutkan secara langsung oleh penulis bahwa si tokoh memiliki sifat seperti ini dan si tokoh memiliki watak seperti ini. Itu dapat dilihat pada cerita yang sudah Fitri ceritakan sebelumnya. Contoh dialog antar tokoh yaitu pada kutipan-kutipan yang telah dituliskan dalam bentuk cerita tersebut. Selanjutnya diksi atau pemilihan kata pada cerpen Siapa Takut Jatuh Cinta. Dapat kita lihat sendiri, Masya Allah, pemilihan kata pada cerpen ini sangat
sangat bagus dan dimana setiap katanya memiliki berbagai makna syarat, sehingga pembaca atau penikmat sendiri itu tidak bosan dalam membaca ceritanya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemilihan kata dalam cerpen ini sangat bervariasi, dan tentunya kita berharap bahwa pembaca dapat merasakan apa isi dari cerita tersebut. Baik, segitu dulu pembahasan kita mengenai apresiasi prosa fiksi mengenai cerpen Siapa Takut Jatuh Cinta. Semoga bermanfaat. Dan Fitri ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten selanjutnya.